Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi hari ini dengan mata pelajaran IPS untuk pertemuan kedua. Kemarin Ustazah sudah sedikit mengenalkan nanti ya untuk semester 1 ini nanti ada 4 bab. Bab 1 interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Bab 2 perubahan sosial budaya dan globalisasi. Bab 3 ketergantungan antar ruang dan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Bab 4 kehidupan masyarakat Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga masa reformasi. Langsung saja ya, untuk bab pertama kita akan mempelajari tentang interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Nanti kita akan belajar tentang benua Asia dan juga 4 benua yang lain. Di sini bisa kita lihat tujuannya. Kenapa sih kita harus tahu benua Asia, interaksi antar ruang benua Asia dengan benua yang lainnya? Di sini adalah kalian mampu mengetahui lokasi dan batas-batas setiap benua dengan tepat. Yang kedua, setelah kalian mengamati gambar, membaca buku yang sudah kalian punya, kalian mampu mengidentifikasi perbedaan kondisi alam setiap benua dengan benar. Kemudian yang ketiga, kalian setelah membaca dinamika penduduk, kalian bisa menelaah di mana dinamika penduduk di setiap benua di dunia dengan tepat. Yang keempat adalah kalian bisa menelaah pengaruh interaksi antar benua dalam berbagai aspek kehidupan dengan tepat. Sambil disimak bukunya ya, anak-anak. Apa yang dipelajari nanti dalam benua dan interaksi antar ruang? Yang pertama, Ustazah akan menerangkan tentang letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Kemudian selanjutnya Ustazah juga akan membahas tentang kondisi alam dan dinamika. Dan yang ketiga nanti adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Nah, sekarang perhatikan gambar peta yang Ustazah berikan. Ini kalau kita melihat ya, ini kalau kita lihat ya, kalau kita bisa tatap muka, pasti Ustazah akan memberikan penjelasan di peta. Jadi biasanya kan ada peta besar itu yang Ustazah tempel di papan tulis. Sekarang karena kita pelajarannya PJJ, maka di sini Ustazah tuangkan dengan gambar. Ini adalah peta dunia. Di sini adalah peta dunia. Jadi di dunia ini ada 5 benua. Ada Amerika, Afrika, Eropa, Asia dan Australia. Ya. Jadi ini adalah peta dunia terdiri dari 5 benua. Ya. Di sini Ustazah akan membahas tentang posisi geografisnya dan luas tiap-tiap benua. Kita perhatikan. Yang pertama adalah benua Amerika. Di sini bisa kalian lihat, benua Amerika posisi geografisnya adalah 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur timur dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Luas benua Amerika sendiri di sini adalah 42 juta kilometer persegi. Cukup luas ya. Kita lihat di petanya aja di sini sangat luas. Yang warna orange ini cukup luas, orange muda. Jadi layak untuk 42 juta. Yang kedua adalah warna ungu. Kita perhatikan di sini adalah gambar peta Afrika. Sudah ulangi ya, peta Afrika. Nah, ini. Afrika ini adalah warna ungu. Warna ungu di sini
adalah posisi geografisnya 35 derajat lintang selatan sampai 37 derajat lintang utara dan 17 derajat bujur timur sampai 52 derajat bujur timur. Luasnya lebih kecil daripada benua Amerika, yaitu 30 juta, 29 km persegi. Jadi selisihnya hampir berapa ini? 42 ke 30, berarti selisihnya hampir 12 juta. Terlihat ya, ini bahwa lebih besar Amerika. Yang ketiga adalah benua Eropa yang warna hijau. Perhatikan Eropa. Eropa kalau kita lihat di peta itu lebih kecil daripada benua Afrika. Kita lihat apakah benar? Di sini ya, posisi geografisnya 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara dan 9 derajat bujur timur sampai 60 derajat bujur timur. Luasnya luasnya lebih kecil. Hampir 50%-nya lebih ya ini selisihnya. Di sini hanya 10 juta, 35 kilometer persegi. Ya, di sini di buku kalian juga ada itu. Kemudian untuk benua Asia nih, perhatikan. Asia, ini luas sekali ya, Asia ya. Asia di sini adalah warna kuning. Posisi geografisnya 80 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Luas wilayahnya 44 juta. Selisih 2 juta dari benua Amerika. Ya, perhatikan. Ini selisih 2 juta. Tetapi kalau kita lihat di peta, ini kalau sekilas justru malah luas benua Amerika. Karena di sini dia memanjang dan di sini juga masih ada. Kalau benua Asia dia langsung tidak memanjang, tetapi langsung jadi satu mengumpul di sini. Sampai di sini Indonesia. Jadi Indonesia, negara kita, negara yang kita tempati, di sini adalah ikutnya kita adalah benua Asia. Maka kenapa kita dikatakan sebagai orang Asia? Nah, di sini ya, luasnya paling luas di sini dia paling lebar di antara baru ketiga yang kita bahas. Kemudian adalah yang terakhir adalah Australia. Sesuai ini gambarnya ya, warnanya coklat. Geografisnya adalah 10 derajat lintang selatan sampai 39 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur sampai 153 derajat bujur timur. Luasnya kecil sekali, lebih kecil dibandingkan dengan benua Eropa. Di sini dia di angka kisaran hanya 8,9 juta kilometer persegi. Paling kecil ya. Paling kecil di antara 4 benua yang tadi sudah kita lihat luasnya ya. Jadi bisa kita menyimpulkan bahwa di dunia ini ada 5 benua: Amerika, Afrika, Eropa, Asia, dan Australia. Setelah kita melihat dan Ustazah menjelaskan luas wilayahnya, bisa kita simpulkan lagi bahwa urutan ini itu bisa berubah. Bahwa yang paling luas adalah benua Asia. Ini adalah peringkat nomor 1 paling luas. Kedua diikuti benua Amerika. Ini ya, ini Asia paling luas ini. Kemudian diikuti Amerika, selisih hanya dengan 2 juta luasnya. Kemudian di sini diikuti oleh Afrika 30,29 juta. Afrika. Ini yang ketiga ya. Ini urutan nomor 3 dan yang urutan nomor 4 adalah benua Eropa
dan yang kelima adalah benua Australia. Ingat-ingat ya Nana, urutannya adalah 1 Asia, 2 Amerika, 3 Afrika, 4 Eropa, dan yang kelima adalah Australia. Ingat ya anak-anak? Nah, ingat. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa letak dan benua Asia dan benua lainnya, luasnya, urutan benua yang terluas, Ustazah lanjutkan ke kondisi alam dan dinamika kependudukan di dunia. Nih, yang pertama Ustazah bahas dulu adalah benua Asia. Sini ya, benua Asia. Di sini adalah kondisi alam. Benua Asia ini Ustazah berikan contoh adalah negara Indonesia dan negara Korea Selatan. Negara Indonesia, kondisi alamnya di sini negara kita adalah daerah pertemuan lempeng Eurasia, lempeng Pasifik dan lempeng Australia. Dan di Indonesia terdapat 3 kawasan flora dan fauna serta beriklim tropis. Dan yang ketiga adalah kaya akan sumber daya alam seperti barang tambang, hutan, pertanian, dan perkebunan. Jelas ya bahwa barang tambang seperti di daerah Kalimantan. Apa saja sih contohnya barang tambang, anak-anak? Barang tambang itu bisa berupa emas, batu bara. Ini ya, itu adalah barang tambang dan itu nilainya juga sangat mahal, sangat tinggi kalau dijual. Jadi Indonesia itu sebenarnya SDA-nya, sumber daya alamnya itu sangat bagus. Kalau kita bisa memanfaatkan dengan bagus, Indonesia itu bisa menjadi negara maju, tidak seperti sekarang ini masih di posisi negara berkembang. Hutan, nah ini hutan. Hutan Indonesia itu sangat memiliki hutan yang sangat bervariasi, ya. Hutannya itu sangat bervariasi, bahkan hasil hutannya juga bisa dijual, bisa diekspor seperti kayu jati dan yang lainnya ya. Ini juga bisa rotan, pertanian. Nah, ini pertanian. Kita juga memanfaatkan hasil pertanian di beberapa provinsi mungkin yang penghasil pertanian. Jadi para petani-petani itu menanam padi untuk bisa menghasilkan beras yang berkualitas, ataupun selain padi juga mungkin bisa kedelai ataupun pertanian yang lainnya. Dan kemudian perkebunan, di sini juga kondisi alamnya kita masih memanfaatkan perkebunan. Biasanya di Jawa Barat itu ada perkebunan teh. Kalau di daerah tinggi itu perkebunan seperti kalau kita itu di Semarang ya, di Kabupaten Semarang itu kan biasanya orang pada berkebun apa itu? Kalau di daerah Kabupaten Semarang itu daerah atas, biasanya itu ada warga-warga atau masyarakat yang berkebun seperti menghasilkan apa anak-anak? Biasanya berkebun selesai